seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan Asmaul Husna. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya kita bisa bertemu kembali seperti biasa pada serial kajian online, serial kajian kitab Fikih Asmaul Husna. Dan ini sudah masuk pertemuan ke-7 di televisi kesayangan kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan semoga senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, seperti biasa, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwasanya kita setiap pekannya pada hari Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai akan mengikuti kajian online live streaming di serial kajian kitab membahas Fikih Asmaul Husna bersama guru kita Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan ke-7. Dan sebelum kita mulai, perlu kami ingatkan bahwasanya pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada bisa mengikuti kajian ini ataupun bisa berinteraksi langsung nanti dengan Ustadz jika ada pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Bisa langsung lewat line telepon di nomor 0822 88 88 6630 ataupun bisa di WhatsApp di nomor yang sama di 0822 88 88 6630. Dan bagi antum yang mungkin sedang menyaksikan ini lewat YouTube ataupun Facebook dan sosial media lainnya, nanti bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan Alhamdulillah, karena Ustadz sudah hadir di sini, langsung saja kami minta antum semua untuk meluruskan niat bahwasanya kita di sini adalah menuntut ilmu, sehingga nanti bisa kita amalkan dan kita berharap ridho dan kita luruskan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena Ustadz sudah di sini, langsung saja kita akan segera mulai kajian Fikih Asmaul Husna kita pada pekan kali ini di pertemuan ke-7. Untuk itu, pada Ustadz, falyatafaddal maskura Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab tentang fikih al-ad'iyah al-wadkar. Setelah beliau Syekh Al-Razzaq menyebutkan tentang keutamaan dan faidah-faidah zikir, maka di sini beliau akan menyebutkan tentang fadlu majalis dzikr. Itu keutamaan majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Yaitu majelis yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya majelis zikir bukan artinya majelis yang dipimpin oleh satu orang, lalu kemudian mereka berzikir berjamaah bersama-sama dengan satu suara. Ini jelas bid'ah yang diingkari oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Ad-Darimi dan yang lainnya meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dilaporkan kepada beliau bahwa di masjid ada suatu kaum yang berhalaqah. Kemudian dipimpin oleh satu orang. Apabila pemimpinnya berkata, ucapkan Subhanallah 100 kali, maka mereka pun bersama-sama mengucapkan Subhanallah 100 kali. Bila pemimpinnya berkata, ucapkan Alhamdulillah 100 kali,
Maka mereka pun bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah 100 kali. Datanglah Abdullah bin Mas'ud ke masjid dan dilihat ya mereka masih melakukan itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, laqad ji'tum bi bid'atin dhulma wa ihakum ummata Muhammad innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad am annakum muftatihu babil dhalalah. Kalian ini, kata beliau, celaka kalian. Kalian ini sudah melakukan kebid'ahan. Celaka kalian. Kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuki dari tata cara Rasulullah, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Haulai ashabu Rasulullah SAW aniyatuhum lam tuksar wa thiyabuhum lam tabla. Para sahabat masih banyak, bejana mereka belum pecah dan baju mereka belum lusuh. Kenapa kalian tidak bertanya dan tidak mengikuti para sahabat dalam tata cara zikir itu? Kalau mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khairah. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, wahai Aba Abdurrahman. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ternyata ia tidak mendapatkan karena caranya yang salah. Lihatlah saudaraku, ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari ya majelis zikir dengan cara seperti itu, yaitu orang berkumpul dipimpin satu orang, lalu kemudian mereka berzikir bersama-sama. Dan juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pun mengingkari. Demikian pula Hatib Khabbab ya bin Al-Arad pun mengingkari. Tiga sahabat yang mulia ini mengingkari cara zikir seperti itu. Dan tidak ada satupun para sahabat yang menyelisih tiga sahabat ini. Dan mereka semua adalah para sahabat as-sabiqunul awwalun semua. Kibarus sahabat semua, sahabat-sahabat tua semua. Dan ulama-ulama sahabat semua. Dan tentu mereka lebih paham tentang tata cara zikir Rasulullah SAW. Jadi majelis zikir yang dimaksud di sini, yang pertama yaitu majelis yang dipelajari padanya halal dan haram. Ini yang paling utama, majelis yang paling utama. Majelis zikir yang paling utama ini. Yang kedua yaitu ya seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Ya, di mana mereka duduk masing-masing berzikir sendiri. Ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal berkata, hayya bina nu'minu sa'atan, ayo kita berzikir sesaat. Lalu masing-masing mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Atau yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Ini pun juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, pada itu Al-Imam Syatibi rahimahullah memberikan sebuah kaidah yang agung. Apa itu? Yaitu bahwa setiap dalil ya harus dilihat prakteknya dan pengamalannya kepada praktek para sahabat. Iya. Kalau ternyata para sahabat tidak ada yang mempraktekkan dengan cara tertentu yang baru ada, maka itu menunjukkan itu semua perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena para sahabat yang paling paham tentang tata cara zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya akhi, ya kata beliau, fadlu majalis zikr, keutamaan majlis-majlis zikir. Kata beliau, wa majalisul zikr hiya azkal majalis wa ashrafuha wa anfa'uha wa arfa'uha wa hiya a'la al-majalis qadaran 'inda Allah wa ajalluha makanatan 'indah. Majlis zikir adalah azkal majalis, majlis yang paling suci. Majlis ya yang paling mulia
majelis yang paling bermanfaat, majelis yang paling tinggi, bahkan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah majelis zikir dan paling agung. Bagaimana tidak? Karena ya, ia adalah majelis yang diingat padanya Allah Jalla wa Ala. Ya, zat yang maha mulia. Majelis yang disebutkan padanya nama Allah menjadi majelis yang mulia. Dan majelis yang tidak disebutkan padanya nama Allah menjadi majelis yang hina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah Ta'ala fihi wa la yusalluna 'alan nabi illa qamu 'ala mithli jifati himar." Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis dan mereka tidak mengingat Allah di majelis itu. Dan mereka pun tidak bersalawat untuk Rasulullah di masjid itu, di majelis itu. Kecuali mereka bangkit, kata Rasulullah, dalam keadaan seperti bangkai keledai. Dalam satu ayat yang lain, illa kanat lahum tirah yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi penyesalan untuk mereka nanti pada hari kiamat. Subhanallah, ya akhi. Maka ketika kita ngobrol sama teman, majelis ngobrol kita itu kosong dari zikir kepada Allah, tidak ada pula sholawat untuk Rasulullah, berarti majelis ngobrol kita itu majelis yang hina, yang kelak akan menjadi penyesalan untuk kita pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita ya agar mewarnai majelis kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar itu majelis itu tidak menjadi penyesalan kelak nanti pada hari kiamat. Kata beliau, waqad warada nususun katsirah fi fadli majalisidz dzikr. Telah ada nas-nas yang banyak ya tentang keutamaan majelis zikir. Wa annaha hayatun lil qulub wa najatun lil iman wa salahun wa zakaun lil 'abdi bi khilafi majalisil ghaflah allati la yaqumu minha al jalis illa yanqusu fil iman wa waha'in fil qalb wa kanat alaihi hasrah wa nadamah. Telah ada nas-nas yang banyak tentang keutamaan majlis zikir dan bahwasanya majlis zikir itu adalah kehidupan untuk hati. Wa nama'un lil iman, dan menumbuhkan keimanan, menambah keimanan. Wa salahun wa zakaun lil 'abdi, kebaikan dan kesucian untuk hamba. Tidak sama dengan majlis lalai. Ya. Di mana majlis lalai itu, kata beliau, ya, majlis kelalaian itu tidaklah orang yang duduk di majlis tersebut bangkit darinya kecuali berkurang iman, ya, lemah hatinya, dan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat sebagaimana kita sudah sebutkan tadi hadisnya. Ya ikhwah, ya, jangan sampai majlis ngobrol kita, majlis ngopi kita isinya hanya dunia dan dunia. Tidak menyebut akhirat, tidak membahas tentang ya perkara-perkara yang bermanfaat, tidak disebut padanya nama Allah, tidak pula berselawat untuk Rasulullah. Maka kalau kita ternyata kebiasaan majelisnya seperti itu, wallah, selama ini kita di dalam penyesalan. Ya, kita kalau begitu seperti itu keadaannya, berarti kita berada di majelis ya yang Rasul sebutkan mislu jifati himar, bangkai keledai. Masya Allah. Pernahkah antum duduk di dekat bangkai keledai? Ya, kalau antum pernah duduk di dekat bangkai keledai pasti bau, karena dia sudah menjadi bangkai, baunya sangat tidak enak sekali. Nah, itulah majlis kelalaian, majlis yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan, saudara. Wa kana salaf rahimahumullah
yahtammuna bihadhil majalis a'zamal ihtimam. Dan salafus saleh terdahulu sangat memperhatikan majelis-majelis zikir itu. Wa ya'tanuna biha ghayatal inayah, dan mereka sangat sekali memperhatikan majelis zikir itu. Kana Abdullah ibn Rawahah ya'khudhu biyadin nafar min ashabihi fayaqul ta'alaw nu'minu sa'atan ta'alaw falnadhkur Allah wa nazdadu imanan bi ta'atihi la'allahu yudhakkiruna bimaghfiratih la'allahu yadhkuruna bimaghfiratih. Ini dia Abdullah bin Rawahah yang memegang tangan para sahabatnya dan berkata, ayo kemari kita beriman sesaat, ayo kemari kita berzikir kepada Allah, kita supaya menambah keimanan dan ketaatan kita. Barangkali mudah-mudahan Allah pun ingat kita dan mengampuni dosa kita. Ya. Umar ibn Hubayb al-Khatami yaqul al-iman yazidu wa yanqus. Qila wa ma ziyadatu wa naqsu wa nuqsanu. Qala idza dzakarna Allah wa hamadnahu wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuh. Ini kata Umair bin Hubayb al-Khatami, iman bertambah dan berkurang. Lalu dikatakan bagaimana bertambah dan berkurang? Kata beliau, apabila kita mengingat Allah, memuji Allah, bertasbih, mensucikan Allah, itu bertambah keimanan. Dan apabila kita lalai, kita sia-siakan dan kita lupa, maka itu berkurang iman. Ya, dan asar-asar lain dari para sahabat dan para salafus saleh, tabi'in dan yang lainnya, yang mengenai mereka sangat memperhatikan majelis ya untuk berzikir kepada Allah. Banyak sekali ya akhwal Islam. Ya. Kata beliau, inna majalis dzikr ya riyadul jannah fid dunya. Majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga di dunia. Kalau kamu ingin tahu taman surga di dunia, adanya di majelis zikir. Apalagi majelis ilmu. Majelis zikir yang paling tinggi dan paling mulia itu majelis ilmu ya. Yang dipelajari padanya halal dan haram. Yang dipelajari tentang Allah dan sifat-sifat dan syariatnya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Qalu wa ma riyadul jannah. Maka mereka berkata, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ilaqul dzikr. Itu halaqah zikir. Ya. Masya Allah, subhanallah. Ternyata taman-taman surga itu ada pada majelis zikir, saudara. Iya. Majelis-majelis ilmu itu yang paling mulia. Oleh karena itu Anas bin Malik menafsirkan makna majelis zikir itu adalah hilaqul fiqh, yaitu halaqah fikih. Ya, halaqah ilmu. Warwahu Ibnu Abi Dunya wal Hakim wa ghairuhuma min hadits Jabir bin Abdullah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya ayyuhan nas irta'u fi riyadil jannah. Qulna ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul dzikr. Thumma qala ughdu wa ruhu wadhkuru faman kana yuhibbu an ya'lam manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala indah fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Rawahu Tirmidzi, rawahu Al-Hakim. Ibnu Abi Dunya ya meriwayatkan demikian pula Al-Hakim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW keluar kepada kami.
Lalu Rasulullah bersabda, hai manusia, singgahlah kalian di taman-taman surga. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu majlis-majlis zikir. Kemudian beliau bersabda, pergilah di waktu sore ataupun pagi dan berzikirlah. Barang siapa yang ingin tahu kedudukan dia di sisi Allah, hendaklah ia lihat bagaimana Allah ya di hatinya, di sisinya. Karena Allah menempatkan seorang hamba sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaan si hamba, ya, menempatkan Allah pada hatinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semakin seorang hamba itu banyak mengingat Allah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Semakin seorang hamba itu ya lisannya basah dengan berzikir kepada Allah, semakin dia tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Semakin si hamba kurang mengingat Allah, maka semakin Allah pun ya seperti yang ia lakukan. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah saudaraku, ya kita berusaha sekuat tenaga agar majelis-majelis kita tidak lepas dari zikir kepada Allah. Hatta kita sedang duduk yang nge-HP, ya kita duduk sedang baca Facebookan ataupun WA ataupun yang lainnya. Ya kalau ternyata kita duduk itu nggak ada zikir kepada Allah, sebatas nonton saja, nggak ada zikir kepada Allah, wallahi ya akhi, itu majlis ghaflah, majlis lalai. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa banyak ya akhi waktu-waktu kita habis dengan majlis ghaflah itu. Majlis yang Rasulullah sebutkan bagaikan bangkai keledai. Ya. Fala ilaha illallah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man syaa an yaskuna riyadhal jannah fid dunya falyastawfil majalis adh-dhikr fa innaha riyadhul jannah. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib halaman 145, siapa yang ingin tinggal di taman surga di dunia ini, hendaklah ia tinggal di majelis-majelis zikir, karena ia adalah taman-taman surga. Masya Allah. Wa majalisul dzikr hiya majalisul malaikah. Majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis para malaikat. Walaysa lahum min majalisid dunya majlisun illa majlisun yuzkarullahu ta'ala fih. Para malaikat itu nggak pernah ya mendatangi majlis kecuali majlis yang disebutkan padanya nama Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, inna lillahi malaikatun fudula yaqufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum ta'ala wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka qala fayaqulu hal ra'awni qala fayaquluna la wallah ma ra'awk qala fayaqulu kaifa law ra'awni fayaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa akthar laka tasbihan qala fayaqul ma yas'aluni qala yas'alunaka al-jannah qala fayaqul hal ra'awha qala yaquluna la wallahi ya rabb ma ra'awha qala fayaqul fa kaifa law annahum ra'awha qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan fayaqul famimma yata'wadhun qala minan nar qala yaqul wa hal ra'awha yaquluna la wallahi ya rabb ma ra'awha qala yaqul fa kaifa law ra'awha
Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafah. Qala yaqul fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Qala fa yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li hajah. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang utama. Mereka berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikr, majelis-majelis zikr. Apabila mereka menemukan majelis zikir suatu kaum yang berzikir pada Allah, maka mereka saling memanggil, "Kemari, ini hajat kalian ada di sini." Lalu mereka mengelilinginya dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ya. Lalu kemudian mereka pun kembali kepada Allah dan Allah bertanya kepada mereka, dan tentunya Allah lebih tahu dari mereka apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu. Para malaikat berkata, mereka bertasbih memujimu, bertakbir, bertahmid dan memuliakanmu. Ya. Nah, ini hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang bikin majelis zikir yang dipimpin satu orang. Padahal hadis ini sama sekali tidak ada hujah untuk mereka. Kenapa? Rasulullah hanya mengatakan mereka bertasbih, bertakbir, ya, bertahmid dan memuliakan Allah. Tidak ada di situ disebutkan bahwa mereka dipimpin satu orang lalu berzikir bersama-sama. Tidak. Justru cara itu yang diingkari oleh para sahabat. Ya. Rasulullah hanya mengatakan mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuliakan Allah. Ya. Artinya mereka masing-masing memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipimpin satu orang seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Kita lanjutkan, saudaraku. Lalu kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihatku? Para malaikat berkata, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihatmu, ya Allah. Ini bantahan terhadap orang sufi yang mereka katanya berzikir kepada Allah, lalu kemudian mereka bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Iya. Yang mereka sebut dengan istilah mukasyafah. Ini batil. Ya, sebab di sini dalam hadis ini disebutkan Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihatku? Maka para malaikat berkata, demi Allah, mereka belum pernah melihatmu, ya Allah. Lalu Allah berfirman, bagaimana kalau mereka pernah melihatku? Maka kata para malaikat, kalau mereka pernah melihatmu, tentu mereka akan lebih kuat lagi ibadahnya, lebih kuat lagi memuji dan memuliakanmu, dan lebih banyak lagi tasbih mensucikanmu. Kemudian Allah berfirman, ya, apa yang mereka minta kepadaku? Kata para malaikat, mereka meminta surga. Allah berfirman, apa mereka pernah melihat surga? Kata para malaikat, belum pernah. Ya Rabb, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman, bagaimana kalau mereka pernah melihatnya? Kata para malaikat, kalau mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat lagi, lebih kuat lagi mencari surga, dan lebih kuat lagi ya keinginan mereka untuk ya beribadah kepada Allah. Lalu Allah berfirman lagi, dari apa mereka berlindung? Para malaikat berkata, dari api neraka. Allah berfirman lagi, apakah mereka pernah melihat api neraka? Kata mereka, tidak demi Allah. Ya Rabb, mereka tidak pernah melihat api neraka. Allah berfirman lagi, bagaimana kalau mereka pernah melihat api neraka? Kata para malaikat, kalau mereka pernah melihat api neraka, pasti mereka lebih lari lagi, lebih takut lagi. Lalu Allah berfirman, aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu berkatalah seorang malaikat,
Ya Rob, pada mereka ada seseorang, si fulan itu. Lihat, dia cuma ikut nimbrung aja di situ. Bukan tujuan yang maksud untuk berzikir kepada Allah atau menuntut ilmu. Ya hanya ada kebutuhan saja. Apa kata Allah? Mereka adalah ya majelis yang tidak akan pernah sengsara orang yang duduk di majelis itu. Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa sekali. Sampai-sampai ada orang yang duduk doang, ya, dan niatnya bukan untuk menuntut ilmu, cuma mau duduk doang karena ada kebutuhan, ya. Mereka pun dapat keutamaan. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihatlah saudaraku sekalian, bagaimana mulianya majelis zikir di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat naif sekali kalau kita tidak semangat mendatangi majelis-majelis zikir yang merupakan taman-taman surga. Majelis-majelis yang dibahas padanya halal dan haram. Majelis-majelis yang dipelajari padanya Al-Quran dan Sunnah. Majelis-majelis yang dipelajari tentangnya ya tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua majelis zikir ya ikhwah. Bahkan itu seutama-utama majelis zikir. Kata beliau, fa majalisul dzikr majalisul malaikah. Maka majelis-majelis zikir itu adalah majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Wa majalisul lagwi wal ghaflah majalisus syayatin. Sementara majelis sia-sia dan majelis kelalaian itu hakikatnya adalah majelis yang dihadiri oleh setan. Wa kullun mudhafun ila syaklihi. Dan setiap orang dinisbatkan kepada ya sesuai dengannya. Wa kullu mri'in yasiru ila ma yunasibuhu. Seorang akan pergi kepada yang sesuai dengan dirinya dan apa yang ada di hatinya itu. Fal yakhtar al-'abdu a'jabahu ma ilai, silakan pilih. Mana majelis yang lebih kamu sukai? Majelis yang disebutkan nama Allah atau majelis yang penuh dengan kelalaian? Kalau kamu ternyata lebih menyukai majelis zikir, majelis ilmu, maka subhanallah kamu bersama para malaikat. Tapi kalau kamu lebih menyukai majelis ya kelalaian, hanya sebatas tertawa terbahak-bahak, ya, tidak ada padanya zikir kepada Allah, tidak pula bersalawat kepada Rasulullah, berarti Anda lebih senang bersama para syaitan ya. Wa ulahuma bihi wa dzakir yas'udu bihi jalisuhu bi khilafil ghafil wal laghi fa innahu yashqa bihi jalisuhu wa yatadarrar. Ini orang yang berzikir kepada Allah, maka orang yang duduk di dekatnya saja tetap dapat kebahagiaan ya, keberuntungan. Sebaliknya orang yang lalai, orang yang duduk bersamanya saja ya ikut-ikutan terkena mudarat kelalaiannya tersebut, saudaraku sekalian. Makanya ya ikhwah, ya cobalah kita jangan sampai naudzubillah nasallallahu salamata wal afiyah majelis kita ini majelis kelalaian, majelis yang dihadiri oleh syaitan. Ya, berusahalah kita menjadi orang yang ketika kita sendiri majelis kita adalah membahas ilmu, baca buku atau baca Quran, ya, mengingat Allah. Supaya apa? Supaya sendirian kita pun tetap dihadiri para malaikat. Saudaraku seiman. Wa majalisul dzikr tu'minul 'abda minal hasrati wan nadamah yaumal qiyamah. Majelis zikir memberikan keamanan kepada seorang hamba dari penyesalan nanti pada hari kiamat. Iya. Artinya kalau dia majelisnya itu diwarnai dengan zikir kepada Allah, diwarnai dengan bersalawat untuk Rasulullah, kalaupun dia majelisnya itu ngobrol tentang masalah dunia, ya tentang masalah bisnis dan yang lainnya, tidak lepas dari diwarnai dengan zikir, diselingi dengan zikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah,
atau bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini ya akhi, ini majelis yang mulia akhi, ya, yang bisa menyebabkan kita aman nanti pada hari kiamat dari penyesalan. Bi khilafi majalisil lahwi wal ghaflah, fa innaha takunu ala sahibiha hasrah wa nadamah yaumal qiyamah. Berbeda dengan majlis al-lahu, sia-sia, wal ghaflah, dan kelalaian, maka pelakunya itu kelak pada hari kiamat akan menyesal pada hari kiamat. Faqad rawa Abu Daud bi isnadin hasanin an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah wa man ittaja'a muttaja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tirah naqsun wa tabi'ah wa hasrah. Rawahu Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang duduk dan dia tidak mengingat Allah, maka kelak pada hari kiamat dia akan menyesal. Dan siapa yang berbaring dan juga tidak mengingat Allah, maka kelak itu akan menjadi penyesalan, ya, pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kita dalam setiap aktivitas kita jangan lepas dari zikir. Kita mau duduk, jangan lupa berzikir kepada Allah. Kita saat berbaring, jangan lupa berzikir kepada Allah. Ya, karena duduknya kita, berbaringnya kita saat kosong dari zikir kepada Allah, itu menjadi tirah, jadi kekurangan buat kita, penyesalan. La ilaha illallah. Wa min syarafi majalisi dzikri wa 'uluwi makaniha indallah. Dan di antara, ya, perkara yang menunjukkan akan kemuliaan majelis zikir dan ketinggian kedudukannya, anallaha yubahi dzakirina malaikatah, bahwa Allah membangga-banggakan mereka kepada para malaikat. Subhanallah. Antum dibangga-banggakan di pos kota, ya, itu bukan kebanggaan. Antum dibangga-banggakan di koran Republika atau di televisi TVRI dan yang lainnya, disebut nama antum sambil dibangga-banggakan, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau antum dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya, subhanallah, itu menunjukkan keistimewaan di mata Allah. Ya. Kama rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, kharaja Muawiyah ala halaqah fil masjid faqala ma asakum qalu jalasna nadhkurullah ta'ala qala Allah ma ajlasakum illa dhaq qalu wallahi ma ajlasana illa dhaq qala ama inni lam astifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla minhu anhu haditsan minni wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja ala halqah min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah ta'ala nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabihi alaina qala Allah ma ajlasakum illa dhaq qalu wallahi ma ajlasana illa dhaq qala amma ini lam astahkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Muawiyah keluar menuju masjid, dan di masjid ada orang-orang yang sedang berkumpul. Ada beberapa orang yang sedang berkumpul.
Lalu Muawiyah berkata, apa yang membuat kalian duduk di sini? Kata mereka, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Kata Muawiyah, demi Allah, kalian duduk di sini untuk berzikir? Kata mereka, demi Allah, kami tidak duduk di sini kecuali untuk berzikir. Kata Muawiyah, demi Allah, ketahuilah, aku tidak mau meminta kalian bersumpah, karena aku tidak menuduh kalian. Akan tetapi tidak ada seorang pun kedudukanku dari Rasulullah SAW yang lebih rendah hadisnya dariku. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar menuju kumpulan para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat itu, apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka berkata, jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabihi alaina. Kami di sini duduk, wahai Rasulullah, mengingat Allah dan memuji Allah atas nikmat hidayah Islam yang telah Allah berikan kepada kami. Kata Rasulullah, demi Allah, kalian tidak duduk kecuali untuk itu. Kata para sahabat, demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk itu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah, aku tidak mau meminta kalian bersumpah. Ya, aku tidak menuduh kalian macam-macam. Akan tetapi tadi Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya bayangkan ya, akhi. Para sahabat cuma ngobrol ya tentang nikmat Islam. Ya. Mereka mengingat Allah, menyebut tentang kenikmatan Allah yang begitu besar berupa nikmat Islam pada mereka. Ternyata, ya, Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Ya, akhi, senangkah kita ketika kita berkumpul dengan teman kita lalu kita ya berbicara tentang dakwah, tentang sunnah, tentang nikmat Allah kepada kita. Lalu kemudian Allah membangga-banggakan kita di hadapan malaikatnya. Wallahi, ini sesuatu yang agung. Ya. Fahadhil mubahah minar Rabb dalilun ala syarafi dzikri indallah wa mahabbatihi lah wa anna lahu maziyah ala ghairihi minal a'mal. Ini lihat Allah membangga-banggakan. Itu menunjukkan betapa mulianya zikir di sisi Allah. Dan Allah sangat cinta kepada zikir itu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa zikir mempunyai keistimewaan lebih dibandingkan amalan-amalan yang lain, saudara. Majalisul dzikr sababun linuzulis sakinah wa ghishyanir rahmah wa hufufil malaikah wa bidzakirin. Demikian pula majelis-majelis zikir itu sebab turunnya ketenangan, ya, sebab dilingkupi oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh para malaikat. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Muslim Al-Aghar, ia berkata, asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Kata Abu Muslim Al-Aghar, aku bersaksi atas nama Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwasanya keduanya sudah bersaksi atas Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis yang mereka berzikir kepada Allah padanya, kecuali malaikat akan mengelilinginya, rahmat pun akan mendatangi mereka, ketenangan pun akan turun kepada mereka, dan Allah pun menyebut mereka ya di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Subhanallah. Ya akhwat Islam, betapa agungnya majelis ya untuk kita mengingat Allah. Wa majalisul dzikr sababun 'azimun min asbabi hifdzil lisan
Dan majlis zikir itu sebab agung ya akhi, untuk kita bisa menjaga lisan kita. Ya, karena ketika kita duduk bersama teman-teman, seringkali nggak lepas dari ghibah. Tapi ketika kita warnai majlis itu dengan zikir kepada Allah, itu insya Allah yang mencegah lisan dari ya dosa. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wasawnihi anil ghibah wan namimah wal kadhib wal fuhsh wal batil. Ya, majlis zikir itu mencegah lisan dari ghibah, dari namimah, dari berdusta, dari berkata kotor, dari berkata yang batil. Fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam, karena hamba pasti berbicara. Fa illam yatakallam yadhkurullah ta'ala bi dzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi wa bil khairi wal qaida takallama wa la budda bi hadhil muharramat aw ba'dihha. Sebab kalau ia tidak berbicara dengan zikir kepada Allah, atau membicarakan perintah dan larangan Allah, atau membicarakan kebaikan dan faidah yang baik, ya, pasti dia akan berbicara dengan selain itu. Dia berbicara dengan perkara-perkara yang diharamkan, atau setidaknya berbicara dengan yang sia-sia, ada manfaat. Ya. Allahul mas'ul an ya'mura an yu'ammira awqatana bi ta'ati. Maka kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah, akhi, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah, ya, untuk memanfaatkan waktu kita dalam rangka menantinya. Wa an yushghila majalisana bidzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Minta kita kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk sibuk dan menyibukkan majlis kita dengan berzikir kepada Allah, bersyukur, ya. Wa an yaqiyana min majalisil ghaflah wal lahu wal batil. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari majlis kelalaian, majlis sia-sia, dan majlis kebatilan. Allah musta'an, la hawla wa la quwata illa billah. Dan insya Allah, ya, pembahasan kita akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Adapun Ramadan kita libur dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz atas pertanyaan, atas keterangannya, faedah yang diberikan. Baik pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, silakan untuk WhatsApp di line telepon 082288886630. Bagi Anda yang sedang melihat ini di sosial media, baik Instagram, YouTube ataupun Facebook, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya adalah, apakah sama Ustadz majelis zikir seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu lewat media online, tidak berkumpul seperti biasanya kalau ketika kajian offline? Apakah ini bisa dikategorikan majelis zikir yang sama atau berbeda Ustadz? Tafadhol Ustadz. Sama. Ya. Kenapa demikian? Karena hakikat majlis itu adalah dari kata jalasa yajlisu majlisan, tempat duduk. Ketika antum duduk ngaji, walaupun lewat online seperti ini, tetap ini disebut dengan majlis zikir. Iya. Apalagi ya, pengajian kita seperti ini karena pertama musim pandemi kita tidak bisa melakukan offline. Ini adanya udzur untuk kita bisa melakukan secara berkumpul, karena pemerintah melarang kita mengadakan kumpul-kumpul, ya. Maka ini menjadi udzur, apalagi keadaannya seperti ini. Ya, kalaupun tidak pandemi, tetap ini pun disebut dengan majlis zikir, ya. Karena hakikat majlis sudah kita sebutkan tadi, tempat untuk disebutkan untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atau mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat dan namanya serta syariat. Allah a'lam. Nah, penelpon di line telepon di 082288886630. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya Bapak Al-Kaki Tenggalek.
Dari Trenggalek ya Pak? Iya, ya, Trenggalek. Ya. Oke, Pak silakan langsung bertanya sama Ustadz dengan suara yang jelas ya Pak. Iya, ya. Yang saya tanyakan gini, saya ini, ya, iya, ya. Ya, afwan Pak, cukup dengarkan lewat line telepon saja Pak. Volume televisinya boleh dimatikan Pak. Oh iya, ya, saya matikan deh. Ya. Gini, saya ini ya sudah tua umur saya. Ya, halo. Halo. Baik, sepertinya terputus. Baik, nanti kita akan coba sambung lagi dengan Bapak di Trenggalek tadi ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk ke tim Wasyat TV. Ini Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana apabila di dalam majelis zikir terdapat kelalaian? Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Bagaimana di dalam majelis zikir terdapat kelalaian? Contoh, kita berada di majelis ta'lim, tapi di majelis ta'lim kita sibuk main HP. Ya. Atau di majelis ta'lim kita ngobrol. Maka sungguh ini sangat tidak adab. Ini menunjukkan kurangnya dia menghormati ilmu. Iya. Maka pada waktu itu apa yang dia lakukan? Minta ampun kepada Allah, istighfar, lalu kemudian berusaha kembali memperhatikan ya penjelasan Ustadz. Demikian Allahu a'lam. Ini mungkin kita masih bisa dua pertanyaan lagi, boleh ya Ustadz? Silakan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, anak dan suami suka membaca Al-Quran, tapi anak kami yang usianya 13 bulan sering mengambil Al-Quran tersebut. Memang tidak dilempar-lempar, hanya dibuka dan dipeluk saja. Bagaimana sikap kami Ustadz? Kami sudah menyediakan buku khusus bayi, tapi dia lebih suka pegang dengan Al-Quran yang kami punya. Berdosakah kami jika kami memberi Al-Quran tersebut sebagai mainan bayi? Karena sedangkan Al-Quran harus dimuliakan, dan anak kami sangat antusias dengan Al-Quran. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Pertama, perkataan penanya tadi bahwa Al-Quran harus dimuliakan betul sekali. Jangan sampai Al-Quran menjadi mainan anak. Ya. Yang kedua, berusahalah untuk memperdengarkan Al-Quran kepada si bayi. Adapun sebatas memberikan mushaf lalu dijadikan mainan, khawatir ini malah menghinakan Al-Quran. Yang lebih baik adalah ya dibiasakan si bayi tersebut, si anak tersebut mendengar ya bacaan Al-Quran. Orang tuanya juga ya memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anaknya, supaya anaknya ya lebih suka kepada Al-Quranul Karim secara isinya, dan ia dengan sering diulang-ulang tersebut bisa menghafalnya. Ya, adapun kemudian kita berikan mushaf lalu menjadi dimain-mainkan walaupun nggak diinjak, ya tetap saja dia khawatirkan akan sobek atau yang lainnya yang berakibat akhirnya malah menghilangkan Al-Quranul Karim. Demikian. Nah, baik Ustadz, jazakallah ya Ustadz atas jawabannya. Baik, ini pemirsa Wasyat TV, kita akan coba sambungkan kembali dengan Bapak di Trenggalek. Tadi dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Afwan. Pak Kasnoto. Pak Kasnoto ya Pak? Jawa Tengah. Oh iya, dari Jawa Tengah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jawa Tengah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya masalah sholat tarawih. Kalau sholat tarawih sudah sholat tarawih, apa masih boleh sholat tahajud? Masih boleh sholat tahajud. Ya, itu saja Pak. Terus kedua, itu kalau sholat tarawih, kalau 443 sih
Gimana nih, sesuai syariah apa enggak ya? Oke. Baik, itu saja Pak. Baik, Iya. begitu saja Pak ya. Jazakallah ya. Berarti ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah kalau sudah sholat tarawih masih bisa sholat tahajud? Dan yang kedua, bagaimana dengan sifat sholat tarawih 4-4-3? Apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak? Tafadhol Ustadz. Pertama, ya, bahwa kita mencukupkan 11 rakaat itu lebih sesuai dengan perbuatan Rasulullah. Karena Aisyah mengatakan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun para ulama mengatakan bahwa ini bukan batasan. Ya, artinya kalau dia sholat lebih dari 11 rakaat silahkan. Ya, kalau misalnya kita habis sholat tarawih, lalu malamnya mau sholat lagi, silahkan, nggak apa-apa. Di atas pendapat yang paling kuat silahkan, tidak apa-apa. Cuma, ya, apakah kita perlu sholat witir lagi? Kalau kita sudah buat witir bersama imam, maka pada waktu itu kita tidak perlu witir lagi. Kenapa? Karena witrani fil lailah, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik. Baik Ustadz, jazakallah khair, dan karena ini waktunya juga sudah habis Ustadz, mungkin Ustadz ingin memberikan faedah penutup Ustadz kepada pemirsa Asia TV. Jadi saudaraku sekalian, bahwa majelis yang tidak disebut padanya nama Allah adalah majelis yang menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kita duduk tidak berzikir kepada Allah jadi penyesalan. Kita berbaring tidak berzikir kepada Allah, penyesalan. Kita goes tidak berzikir kepada Allah jadi penyesalan. Ya. Kita pergi ke pantai, apapun yang kita lakukan dari aktivitas dunia tidak berzikir kepada Allah jadi penyesalan dari kiamat. Itu menunjukkan anjuran yang sangat agar kita tidak lepas dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan itu tidak rugi, sebab ketika kita berzikir kepada Allah, menjadikan Allah ingat kepada kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ya, washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dan kalau kita berpaling dari zikir kepada Allah, setanlah yang akan mendekati kita. Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, kami akan jadikan setan sebagai teman. Ya, mana yang lebih kita sukai? Ya, kita berzikir kepada Allah menyebabkan Allah ingat kepada kita, dan Allah berikan kepada kita taufiknya, rahmatnya, dan yang lainnya. Ataukah kita lebih senang lalai dan ditemani oleh syaitan yang menyuruh kita kepada kemungkaran. Na'udzubillah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita telah sampaikan dan paparkan pada siang hari ini untuk bisa mewarnai majelis kita dengan zikir kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mengingatnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pada guru kami Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafizullah Ta'ala yang sudah memberikan faedah pada kajian kita siang hari ini di kitab Fikih Asmaul Husna. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada Anda semua pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali lagi kajian setelah bulan Ramadan selesai, dan nanti akan kita informasikan kembali waktu dan pelaksanaannya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.